Assalamualaikum. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya, rajin cuci tangan juga. Oke, jadi kenalin, nama aku Afra Hasnana Nafisah, NIM 203200001 dari kelas PGMIA semester 4 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kali ini aku bakal menjelaskan sedikit tentang apa itu metode pembelajaran PKN di SD atau MI. Nah, kalian pasti sudah tahu semua apa itu metode pembelajaran. Jadi konsep metode pembelajaran ialah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah perancangan lingkungan belajar yang mengkhususkan aktivitas di mana guru dan peserta didik terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode ini digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran PKN merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara supaya menjadi warga negara yang baik. Dalam pembelajaran PKN, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru. Metode yang dipilih dalam pembelajaran PKN harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran PKN, karakteristik materi pembelajaran PKN, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia, dan kebutuhan siswa itu sendiri. Aspek-aspek di atas harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran menjadi suatu sinergi sehingga pesan pembelajaran dapat ditangkap oleh siswa secara benar dan optimal serta dapat diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Guru dapat mengupayakan terwujudnya hal tersebut dengan cara melaksanakan proses pembelajaran yang tepat. Nah, agar terwujudnya hal tersebut dan melaksanakan proses pembelajaran yang tepat, guru juga harus mempertimbangkan faktor dalam memilih metode. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar itu ada beberapa. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa yang akan dicapai siswa merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan atau dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Rumusan tersebut sebagai dasar acuan dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan metode mengajar harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai siswa. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Misalnya ada SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Yang kedua ada karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah karakteristik bahan pelajaran. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam materi pelajaran. Aspek tersebut terdiri dari yang pertama ada aspek konsep.
Aspek konsep merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan pengertian, atribut, karakteristik, label, atau ide dan gagasan sesuatu. Artinya, guru itu akan memilih metode mana yang dianggap sesuai jika akan mengajarkan tentang konsep. Begitu juga dengan aspek yang lainnya. Yang kedua ada aspek fakta, merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu, data-data yang memiliki esensi, objek, dan waktu, seperti nama dan tahun yang berhubungan dengan peristiwa atau sejarah. Yang ketiga ada aspek prinsip. Aspek prinsip merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan aturan, dalil, hukum, ketentuan, dan prosedur yang harus ditempuh. Aspek proses merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa, dan rangkaian tindakan. Yang keempat, aspek nilai. Aspek nilai merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan aspek perilaku yang baik dan buruk, yang benar dan salah, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi banyak orang. Yang kelima, aspek keterampilan intelektual merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan pembentukan kemampuan penyelesaian persoalan atau permasalahan, berpikir sistematis, berpikir logis, berpikir taktis, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan berpikir ilmiah. Dan yang keenam, yang terakhir ada keterampilan psikomotor, merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan pembentukan kemampuan fisik. Nah, yang ketiga ada waktu yang digunakan. Pemilihan metode mengajar juga harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam jam pelajaran. Ada beberapa metode mengajar yang dianggap relatif banyak menggunakan waktu, seperti metode pemecah masalah dan inquiry. Penggunaan metode ini kurang tepat jika digunakan pada jam pelajaran yang alokasi waktunya relatif singkat, sehingga penguasaan materi tidak akan optimal. Demikian pula dengan pembentukan kemampuan siswa. Yang keempat, faktor siswa atau peserta didik. Faktor siswa merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Selain faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, aspek yang berkaitan dengan faktor siswa terutama pada aspek kesegaraan mental atau faktor antusias dan kelelahan. Jumlah siswa dan kemampuan siswa. Guru harus bisa mengelola pembelajaran berdasarkan jumlah siswa dan harus mengatur tempat duduk supaya sesuai dengan kondisi siswa dalam belajar. Jadi posisi tempat duduk itu tidak harus seperti kelas formal, tetapi bisa bersifat fleksibel dan mendukung terhadap proses pembelajaran. Demikian pula dengan kemampuan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Umpamanya dalam proses pembelajaran, guru akan menggunakan metode eksperimen atau pemecahan masalah, maka siswa yang bersangkutan harus sudah memahami tentang cara belajar eksperimen atau yang lainnya. Yang kelima, fasilitas, media, dan sumber belajar. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistematik. Prinsip-prinsip belajar yang dijadikan landasan dalam pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan fasilitas, media, dan sumber belajar. Guru tidak akan memilih metode mengajar yang memungkinkan menggunakan fasilitas atau alat belajar yang beragam jika di sekolahannya tidak memiliki fasilitas dan alat belajar yang lengkap. Dalam hal ini perlu diupayakan apabila guru dan siswa akan menggunakan alat atau fasilitas, maka guru bersangkutan sebelumnya pembelajaran harus dipersiapkan terlebih dahulu. Media pesan lisan atau bahasa harus dapat dipahami siswa sehingga siswa tidak menimbulkan verbalisme. Pemberdayaan media maupun bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, selanjutnya aku akan membahas macam-macam metode pembelajaran PKN. Di sini ada beberapa macam metode pembelajaran PKN. Yang pertama
ada model pembelajaran berbasis portofolio. Portofolio dalam pembelajaran PKN ialah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji. Maksudnya ialah kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Portofolio dalam PKN merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan sesuatu isu kebijakan politik yang telah diputuskan untuk dikaji, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Yang kedua ada metode pembelajaran modeling. Modeling dalam pembelajaran PKN berperan ketika guru mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Anak akan melihat dan mengamati apa yang dilakukan model, kemudian menirukan dalam perilaku. Selain guru, model yang digunakan dalam pembelajaran PKN dapat berupa: yang pertama ada manusia, misalnya tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pemimpin negara, dan pahlawan bangsa. Yang kedua non-manusia, misalnya menggunakan kancil dalam cerita dongeng. Metode selanjutnya ada metode pembelajaran gaming. Dalam metode pembelajaran gaming, siswa dituntut untuk berlomba-lomba untuk menentukan menang atau kalah. Metode pembelajaran gaming ini adalah sebuah permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan. Metode pembelajaran gaming ini memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Yang kedua memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Yang ketiga merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa agar dapat menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak yang baik. Yang keempat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak. Yang keempat ada VCT. VCT merupakan metode menanamkan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan atau kemantapan nilai. Maksudnya adalah teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada yang tertanam dalam diri siswa. Sedangkan karakteristik model pembelajaran VCT sebagai suatu model atau strategi pembelajaran sikap adalah proses penanaman nilai dilakukan melalui proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanam. Yang kelima ada demonstrasi. Metode demonstrasi biasa digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi diartikan sebagai penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk pembenarannya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasa yang harus didemonstrasikan. Yang keenam ada metode tanya jawab. Tanya jawab dapat bersifat timbal balik dari guru ataupun peserta didik. Jadi metode tanya jawab itu saling melontarkan jawaban atau pertanyaan dari guru ke siswa ataupun siswa ke guru demi pencapaian tujuan pembelajaran.
Pertanyaan dari guru disesuaikan dengan kemampuan peserta didik demi mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini tujuan utamanya melatih peserta didik untuk mendengarkan dengan baik, menangkap dan merespon persoalan dengan tepat. Yang ketujuh ada metode diskusi. Diskusi diartikan sebagai percakapan resiprokal, pertanyaan dan jawaban timbal balik seputar permasalahan yang ingin dipecahkan. Hal yang perlu diperhatikan, rumuskan tujuan dan masalah yang dijadikan topik diskusi. Siapkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk diskusi. Tetapkanlah peran peserta didik dalam diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilakukan. Berikan pengarahan kepada peserta didik secukupnya agar mereka terlibat diri secara aktif dalam kegiatan diskusi. Yang kedelapan ada metode pemecah masalah atau problem solving. Metode pemecah masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya ada investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecah masalah. Adapun keunggulan metode problem solving sebagai berikut. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dan yang ketujuh, dapat membuat peserta didik atau pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Yang kesembilan ada bermain peran. Bermain peran merupakan suatu cara yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar di mana siswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan untuk menjelaskan sikap dan nilai serta memainkan tingkah laku tertentu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, metode bermain peran ini memerankan atau memainkan peranan dalam dramatisasi masalah sosial atau psikologis. Bermain peran adalah salah satu bentuk permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandangan, dan cara berpikir orang lain. Melalui metode bermain peran, siswa diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi dengan bantuan kelompok sosial yang anggotanya teman-temannya sendiri. Dengan kata lain, metode ini berupaya membantu individu melalui proses kelompok sosial. Melalui bermain peran, para siswa mencoba mengeksploitasi masalah-masalah hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya. Hasilnya didiskusikan dalam kelas. Proses belajar yang dengan menggunakan metode bermain peran diharapkan siswa mampu menghayati tokoh yang dikehendaki. Keberhasilan siswa dalam menghayati peran itu akan menentukan apakah proses pemahaman, penghargaan, dan identifikasi diri terhadap nilai berkembang. Dan yang terakhir ada karya wisata. Karya wisata merupakan satu metode pembelajaran di mana siswa itu melakukan kunjungan ke suatu tempat. Jadi, metode karya wisata ini suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata berarti siswa-siswa mempelajari suatu objek di tempat mana objek tersebut berada. Biasanya karya wisata dapat dilakukan dalam waktu singkat, berapa jam saja ataupun cukup lama sampai beberapa hari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat.
Dan jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.